Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Televisi setia. Setiap kita pernah menangis. Bahkan kelahiran kita pun ke dunia ini ditandai dengan tangisan. Menangis adalah cara alami manusia untuk mengurangi emosi, perasaan sedih, dan frustasi. Sayangnya, semakin banyak orang yang memilih untuk menahan tangis dan berpura-pura seolah semua baik-baik aja. Agar tidak dibilang lemah, karena pada manusia bahwa menangis sebagai hal yang negatif. Dalam Injil Lukas pasal 19, Yesus menangisi Yerusalem dan berkata, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi di bagi matamu." Ini ada dalam ayat 41-42. Mengapa Yesus menangisi Yerusalem? Karena Yerusalem yang berarti shalom, damai, ternyata tidak mengetahui apa yang perlu untuk membuat dirinya damai. Sungguh-sungguh sebuah kontradiksi. Yerusalem telah menjadi tempat kedurhakaan dan tidak ketaatan umat Allah. Kota damai justru menjadi tempat para nabi dan utusan yang maha tinggi disiksa dan dibunuh. Karena kesombongannya, penduduk dan kota tidak mengenal kehadiran anak Allah di tengah-tengah mereka. Ketidakpercayaan mereka akan Yesus membawa Yerusalem pada kehancuran. Yesus berduka karena keselamatan yang dirancang untuk bangsa Israel ternyata ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama dan bangsa Yehuda. Mereka tidak mau bertobat. Sebagai sebuah kota, Yerusalem memang tidak memancarkan damai, malahan senantiasa rusuh. Herodes Agung yang pernah bertahta di sana memerintahkan pembunuhan anak-anak di bawah usia 2 tahun di Bethlehem dan sekitarnya. Ini ada dalam Matius 2 ayat 16. Yohanes Pembaptis mati bukan karena khotbah, bukan pula akibat tindakan makar, namun hanya karena raja malu untuk menarik titahnya. Ini ada dalam Matius 14 ayat 1-12. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi sibuk menafsirkan Taurat sesuka hati mereka dan menuntut setiap orang untuk menaatinya, walaupun mereka sendiri mengabaikannya sendiri. Ini adalah Matius 23-24. Sebenarnya Yesus tidak hanya sekedar menangisi kota Yerusalem, tetapi lebih menangisi hati manusia yang menolak dan tidak taat kepadanya. Mereka belum mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera bagi hidup manusia. Ini ada dalam ayat 42. Setiap manusia, apapun suku, ras, agama, atau bangsanya, tentu menginginkan hidup dalam damai sejahtera. Karena tidak ada satupun manusia menginginkan hidup dalam ketidaktenangan dan penuh dengan konflik. Manusia yang hidup dalam dosa tidak mungkin memiliki damai sejahtera. Mereka sudah diperbudak iblis dan hidup terpisah dari Allah. Mereka menjadi seteru bagi Allah dan sedang memberontak kepadanya. Mereka tidak mengerti sumber damai, bahkan tersembunyi bagi mereka. Ini ada dalam ayat 42. Yesus datang dan membayar pemberontakan kita itu. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Inilah jalan maksud kita menuju damai sejahtera. Damai sejahtera yang dulu hilang sejak dosa masuk ke dalam dunia telah dikembalikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus sendiri di kayu salib. Damai sejahtera tidak bekerja dari luar, tetapi dari dalam. Damai sejahtera tidak bergantung pada apa yang sedang terjadi di sekitar kita, tetapi apa yang terjadi dalam hati kita. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus melalui pujian, penyembahan, doa, dan pembacaan firman Tuhan, maka akan ada damai sejahtera, ada ketenangan, dan ketentraman yang membebaskan kita dari kekhawatiran, ketakutan, dan kemarahan. Namun demikian, kita harus tahu juga bahwa ada kuasa jahat yang mencoba menghalangi kita untuk menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Setiap manusia hidup pasti punya masalah. Masalah itu biasa, tapi kalau masalah itu dibesar-besarkan oleh roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh kebimbangan, maka bisa menjadi lain. Perselisihan antara manusia itu biasa, tapi ketika perselisihan itu dibiarkan menguasai hati, maka timbul roh amarah, roh kebencian, roh kepahitan, dengan yang membuat kita tidak mengalami damai sejahtera dari Allah. Sudahkah engkau memiliki damai di hatimu? Apabila belum, berpaling dan mendekatlah pada Tuhan Yesus sebagai Raja Damai. Terima damai sejahtera yang ditinggalkan bagimu. Salam sehat rohani dan sehat jasmani.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.